Tantrum termasuk bagian dari perkembangan anak yang normal, karena ia sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya sedang tidak menyukai sesuatu atau marah. Halo sahabat Premier, kembali lagi dengan saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu tantrum pada anak. Yuk kita bahas. Tantrum termasuk bagian dari perkembangan anak yang normal, karena ia sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya sedang tidak menyukai sesuatu atau marah. Dan bisa juga karena anak merasa bosan. Pada anak yang lebih kecil, tantrum juga bisa dipicu karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, anak merasa lapar atau merasa diabaikan oleh orang tua. Umumnya, tantrum akan terjadi mulai pada tahun kedua kehidupan, saat anak perkembangan bahasanya sudah mulai berkembang namun masih terbatas. Sehingga anak belum bisa mengkomunikasikan keinginannya sehingga ditunjukkan dengan ledakan emosi. Gejala tantrum pada anak, misalnya seperti mengamuk yang ditandai dengan berteriak, melawan orang tua, melempar barang, dan juga bisa berguling-guling di lantai. Ada fase-fase pada tantrum yang bisa terjadi. Pertama, biasanya fase penyangkalan. Pada fase ini, anak-anak merasa keinginannya tidak diikuti oleh kedua orang tua. Pada fase ini, anak nggak mau mengikuti perintah atau kata-kata orang tua. Fase yang kedua, yaitu fase kemarahan. Pada fase ini, anak menunjukkan sikap tidak senang dengan menunjukkan gejala tantrum. Anak akan mengamuk, menjerit, berteriak, sampai melempar barang ataupun berguling-guling di lantai. Selanjutnya, pada anak yang lebih besar akan ada fase tawar-menawar. Pada fase ini terjadi pada anak yang sudah dapat berkomunikasi secara lisan dengan baik. Anak biasanya akan menawar untuk stop mengamuk jika mendapatkan keinginannya. Bila tidak berhasil, mereka bisa menawar agar keinginan yang lain dapat dipenuhi. Ada dua tipe tantrum yang utama. Yang pertama, tantrum frustasi. Biasanya terjadi pada balita, terjadi karena anak belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dirinya dengan baik. Pemicu tantrum frustasi antara lain karena kelelahan, kelaparan, kegagalan dalam melakukan sesuatu, serta stres akibat tekanan lingkungan sekitar. Tipe jenis tantrum yang kedua adalah tantrum manipulatif. Terjadi pada anak-anak yang lebih besar, muncul saat keinginan anak tidak terpenuhi dengan baik. Anak akan tantrum dengan cara dibuat-buat untuk mendorong agar orang tua memenuhi keinginannya. Pada saat anak mengalami tantrum, apa yang dapat orang tua lakukan? Pertama, orang tua harus tetap tenang dan temani anak saat tantrum agar tak merasa diabaikan. Yang kedua, berikan pelukan untuk meredakan emosi anak atau menenangkan anak. Yang ketiga, bisa kita alihkan perhatian anak dengan mengajak anak jalan-jalan atau memberikan makan atau snack yang disukai. Jika sudah mereda, ajak anak berkomunikasi untuk tahu penyebabnya. Yang kelima, ini yang paling penting, hindari hukuman fisik seperti memukul karena akan memberikan contoh buruk atau trauma pada anak. Tantrum bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti saat anak kelaparan atau menginginkan sesuatu yang tidak diberikan. Berikut ini beberapa langkah untuk mencegah tantrum. Pertama, lakukan rutinitas pada waktu yang sama setiap harinya, seperti makan, bermain, atau tidur. Karena jika jadwal makan tertunda dan anak merasa lapar, ini dapat memicu tantrum. Saat anak sudah mulai menunjukkan gejala tantrum dengan merengek, ibu bisa mengalihkan perhatiannya dengan memberikan mainan anak yang biasanya mereka mainkan, atau memberikan makanan kesukaannya. Bantu anak untuk mencegah kebosanan dengan rutinitas yang dilakukan. Dalam hal ini, orang tua bisa mempersiapkan hal-hal lain yang seru dan menyenangkan. Pada anak yang lebih besar, anak bisa dididik untuk mengerti apa saja peraturan yang diterapkan di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat.